Halo, kalau kita melihat 10 tahun belakangan ini ya, apa yang terjadi sampai saat ini, tidak bisa kita pungkiri bahwa selama 10 tahun ini negara telah salah urus. Kita lihatlah, apa-apa semakin mahal, pajak naik terus, harga-harga naik terus. Membangun tol pun cuma untuk memanjakan oligarki. Kualitas pendidikan semakin hancur, korupsi di mana-mana dan makin terang-terangan merajalela. Belum lagi ketimpangan yang semakin tinggi, lapangan pekerjaan yang semakin sulit. Belum lagi kualitas SDM kita yang makin menyedihkan. Di sisi lain, tunjangan para pejabat dan mantan pejabat semakin banyak saja. Dan rakyat miskin, ya cukup dibodohi dengan bansos saja. Nah, ditambah lagi, kita sering banget mendengar statement-statement ajaib dari para pejabat. Seperti yang ini. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang mengatakan bahwa dia berharap bantuan untuk korban judi online atau judol ditangani melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Jaminan Ketenagakerjaan. Nah, jadi diketahui rehabilitasi pasien yang kecanduan judi online ini termasuk di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo akan masuk ke dalam layanan perawatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ini Caimin gimana ya? Apakah Caimin ini belum tahu, tidak tahu, atau belum diberitahu, atau dia nggak tahu? Kenapa dia nggak tahu gitu? Bahwa BPJS Kesehatan ini sudah defisit 20 triliun, bahkan pertengahan tahun 2025 ada rencana kenaikan iuran. Lalu ngapain kita pelaku judol yang dirawat di rumah sakit karena kecanduan ini harus ditanggung oleh BPJS, sedangkan masih begitu banyaknya masyarakat yang lebih membutuhkan, yang tidak mendapatkan pelayanan atau terlambat mendapatkan penanganan karena ribetnya proses klaim BPJS. Ngapain mesti mempedulikan pelaku judol? Mereka ini gila karena judol, ya itu kan karena mereka sendiri gitu ya. Kenapa negara harus menanggung biaya kejiwaan pelaku judol? Pelaku judol ini marak di Indonesia karena ketidakbecusan pemerintah dalam memberantas judi online. Ini sekarang malah pajak rakyat yang akan dikorbankan untuk merawat kejiwaan pelaku judol yang kecanduan. Semua orang harus paham yang namanya konsekuensi. Ya, jadi dalam setiap perbuatan ada konsekuensinya. Ya, orang mau berinvestasi aja sadar gitu bahwa belum tentu profit gitu. Nah, ketika orang berjudi itu dia melakukan itu dengan kesadaran penuh gitu ya. Maka harus paham juga konsekuensinya. Kalau misalnya mereka pailit atau mereka jadi kecanduan, ya itulah konsekuensinya. Dan biarlah mereka dihukum atas kebodohan mereka sendiri. Salam.